Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah disentuh dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan.
Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul dan nggak usah juga pakai publikasi ramai begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu. Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut.
Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentarnya sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul, dan nggak usah juga pakai publikasi ramai begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing, katanya ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu. Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi.
Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang lihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul, dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun,
Sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentarnya sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul, dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun,
Sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentarnya sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah disentuh dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun,
Sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul dan nggak usah juga pakai publikasi ramai begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan itu misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu. Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi.
Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentarnya sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul, dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu. Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun,
Sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang lihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul, dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu. Kenapa mesti seorang Irwandi, TNI loh gitu versus Irwandi? Menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun,
Sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia? Saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah disentuh dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi.
Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia? Saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah disentuh dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi.
Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu. Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun,
Sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentarnya sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul, dan nggak usah juga pakai publikasi ramai begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu. Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi.
Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik, nggak tahu apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia? Saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul, dan nggak usah juga pakai publikasi ramai begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi.
Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia? Saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah disentuh dan nggak usah juga pakai publikasi ramai begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun,
Sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia? Saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah disentuh dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi.
Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul dan nggak usah juga pakai publikasi ramai begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu. Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi. Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun,
Sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentarnya sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah di Sentul, dan nggak usah juga pakai publikasi ramai begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan aja misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu? Kenapa mesti seorang Irwandi? TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Hal ini diketahui terkait paparan algoritma dalam kerusuhan demo, namun belakangan postingan soal militer dari Ferry juga menjadi perdebatan. Isu founder Malaka Project akan dipolisikan ini menyeruak setelah adanya konsultasi dari pihak TNI dengan polisi terkait hal tersebut. Pihak TNI bahkan belak-belakan akan mengambil langkah hukum terhadap Ferry Irwandi.
Secara terpisah, pihak polisian yang menerima konsultasi pihak TNI ini membenarkan bahwa dugaan yang dimaksud adalah dugaan pencemaran nama baik. Namun, sesuai aturan yang berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski begitu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, justru seperti mendukung rencana langkah hukum dari TNI ini. Menanggapi dukungan yang diberikan Dev Laksono terhadap laporan tersebut, Ferry Irwandi merasa terpojok. Melalui unggahan di Instagram, Ferry mengungkap kekecewaannya terhadap posisi dan peran DPR yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan rakyat. CEO Malaka Project itu kini menganggap bahwa satu negara kini menjadi ancaman untuknya. Ferry juga mencemaskan masa depan anak-anaknya di tengah tekanan yang ia alami saat ini. Ia mengaku khawatir tentang kemungkinan dua anaknya akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang berkembang. Kemudian, Ferry juga mengungkapkan soal keadilan bagi yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen. Ia meminta kepada eksekutif dan legislatif aparat untuk bekerja sama agar kondisi tetap baik. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik, nggak tahu apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan. Sejumlah Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana melaporkan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Pasalnya, TNI mengaku menemukan tindak pidana yang dilakukan Ferry. Namun, proses yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan dan sorotan tajam, termasuk dari kalangan politisi sendiri. Salah seorang yang mengkritisi rencana ini ialah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Melalui akun Instagramnya pada Kamis 11 September 2025, Koni mengaku heran dengan rencana tersebut. Menurutnya, TNI seharusnya bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi penyebab kerusakan Indonesia, bukannya melawan Ferry. Lebih lanjut, Koni menilai TNI seolah merendahkan diri sendiri dengan rencana pelaporan tersebut. Terkait Irwandi versus TNI. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi ini kan warga negara Indonesia? Saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah disentuh dan nggak usah juga pakai publikasi ramai begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya bahwa ada permainan